Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua dalam sehat walafiat. Di video kali ini kita akan belajar tentang hubungan antara jarak dan waktu. Nah, materi ini untuk teman-teman yang berada di kelas 5 sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Jika teman-teman masih ingat, kemarin kita juga sudah belajar tentang bagaimana cara mencari kecepatan. Baik, sekarang kita langsung ke contoh soalnya. Umar mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tetap. Kecepatan tetap artinya konstan. Kecepatannya tidak bertambah ataupun tidak berkurang. Ia membutuhkan waktu 2 jam untuk menempuh jarak 180 km. Jika ia menggunakan kecepatan yang sama, berapa jam waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak sepanjang 270 km? Baik, kita akan mulai menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 270 km. Pertama, kita akan buat garis bilangan dan menunjukkan jarak sepanjang 180 km. Kemudian, Umar mengendarai motornya dan membutuhkan waktu 2 jam. Berarti di sini kecepatan motor yang dikendarai Umar adalah 180 km dibagi dengan 2 jam. Hasilnya menjadi 90 km per jam. Kemudian di bawahnya kita buat garis kembali, garis bantu yang menunjukkan jarak yang ditempuh yang kedua, yaitu 270 km. Jika tadi 180 km bisa ditempuh dalam waktu 2 jam, sehingga didapat kecepatan menjadi 90 km per jam, berarti jarak 270 km dapat ditempuh dalam waktu 270 km dibagi dengan kecepatannya, yaitu 90 km per jam. Maka hasilnya 3 jam. Baik teman-teman, soal yang tadi sudah kita kerjakan bisa kita buat ke dalam bentuk tabel, di mana di sini tabelnya berisi jarak, satuannya kilometer, dan waktu satuannya jam. Tadi ada 180 km dengan waktu tempuhnya adalah 2 jam. Kemudian ada 270 km dengan waktu yang belum kita ketahui. Di sini perbandingan antara jarak dan waktu merupakan perbandingan lurus, di mana jika jarak bertambah, maka waktu tempuh pun yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tersebut ikut bertambah. Langkah yang pertama, kita akan mencari kecepatan di perjalanan yang pertama. Kecepatan rumusnya jarak dibagi waktu, kita masukkan angkanya 180 km dibagi dengan 2 jam. Hasilnya adalah 90 km per jam. Setelah ini, kita akan mencari waktu tempuh pada jarak 270 km. Maka, waktu tempuhnya dapat kita cari dengan membagi jarak dengan kecepatan. Hasilnya, 270 km dibagi dengan 90 km per jam. Hasilnya adalah 3 jam. Selain itu, karena ini merupakan perbandingan lurus, maka jika kita lihat dari tabel, kita bisa mengalihkan silang antara 180 km dengan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh 270 km dan 270 km kita kalikan dengan waktu yang ditempuh untuk menempuh jarak 180 km. Di sini waktu tempuh dari 270 km kita simbolkan dengan A, dan simbol ini bisa gunakan dengan huruf yang lain ya, tergantung teman-teman mau memakai huruf apa. Maka di sini 180 dikali A sama dengan 270 dikali 2. Kita kalikan 2 kali 0, 0, 2 kali 7,
14, kita simpan 1, 2 kali 2, 4, kita tambah 1, 5. Maka 180 dikali A sama dengan 540. A dapat kita cari dengan 540 dibagi 180. Hasilnya adalah 3. Contoh lainnya, di sini ada jarak 300 km dan 600 km. Di mana untuk jarak 600 km dapat ditempuh dalam waktu 4 jam. Sedangkan untuk jarak yang 300 km kita masih belum tahu berapa waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tersebut. Maka boleh memakai dengan cara yang pertama, yaitu dengan mencari kecepatan di antara jarak dan waktu yang sudah diketahui. Di sini ada 600 km dan 4 jam. 600 dibagi 4, 6 dibagi 4 hasilnya 1, 1 kali 4, 4, kita kurangkan, 6 kurangi 4 hasilnya 2. 2 dibagi 4 tidak bisa, maka kita turunkan nolnya, sehingga menjadi 20. 20 dibagi 4 hasilnya 5, 5 dikali 4 hasilnya 20. Kita kurangkan, hasilnya 0, dan di sini masih ada 1 sisa nolnya, maka kita naikkan ke atas sehingga hasilnya 150. Maka kecepatannya adalah 150 km per jam. Setelah kita menemukan kecepatannya, kita tinggal mencari waktu yang dibutuhkan pada perjalanan yang pertama, yaitu jarak dibagi dengan kecepatan. Maka 300 km dibagi dengan 150 km per jam didapat 2 jam. Atau dapat dicari dengan mengalih silang. Berarti di sini menjadi 300 dikali 4 sama dengan 600 dikali A. 300 dikali 4 hasilnya 1200 sama dengan 600 dikali A. Maka nilai A dapat kita cari dengan 1200 dibagi 600. Hasilnya adalah 2. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 300 km adalah 2 jam. Teman-teman perlu diingat ya, bahwa di sini kecepatannya adalah kecepatan konstan. Baik, terima kasih Master Suwun teman-teman ya sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk mendampingi teman-teman belajar di rumah. Silahkan kirimkan pertanyaan di kolom komentar jika ada masukan ataupun soal yang ingin dibahas. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.